Mari kita kenal lebih dalam terkait determinan sebuah matrik. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan, yang punya determinan hanya matrik persegi. Apa itu matrik persegi? Yaitu matrik yang banyak barisnya sama dengan banyak kolom. Nah, 3 contoh di bawah ini adalah contoh matrik persegi. Matriks A punya 1 baris 1 kolom, matriks B punya 2 baris 2 kolom, dan matriks C punya 3 baris 3 kolom. Yang berikutnya adalah terkait lambang. Lambang determinan, ada soal yang menuliskan biasanya det dalam kurung nama sebuah matrik, yang artinya kita disuruh mencari determinan dari matrik A. Atau bisa juga nama matrik yang dikasih kurung lurus ya. Jadi seperti nilai mutlak. Tapi kalau bahasanya matrik berarti kita disuruh mencari determinan matriks A. Kemudian yang berikutnya, cara menentukan determinan. Ada 2 cara yang biasanya diperkenalkan. Cara yang pertama adalah cara Sarus ya. Cara Sarus ini biasanya sering dipakai misalnya dalam matriks 2x2, kita disuruh mencari berapakah determinan matriks B. Maka yang kita kalikan adalah kalikan silang ya, ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah. Ini tandanya positif ya. Positif 3 kali 1 adalah 3. Sementara gantian dari kiri bawah ke kanan atas, ini tandanya adalah negatif. Negatif dikurangi min 1 kali min 2 hasilnya 2, plus 3 dikurangi 2 adalah 1. Bagaimana dengan determinan matrik A? Kalau matrik A terdiri dari sebuah elemen, ya berarti sama dengan elemen tersebut determinannya ya. Sekarang kita akan kerjakan sama-sama determinan dari matrik C ya. Langkah pertama, kita isikan elemen-elemennya 1, 2, 3, kemudian kurungnya kita ganti dengan kurung lurus ya. 1, 3, 4 dan 1, 4, 3. Kemudian tambahkan 2 kolom di belakang yang diambilkan dari 2 kolom pertama. 1, 1, 1, 2, 3, 4. Oke, kita mulai coret silang, kalikan silang dari kiri atas ke kanan bawah. Ini tandanya positif, kiri atas ke kanan bawah tandanya positif, kiri atas ke kanan bawah tandanya positif. Yang pertama positif, kalikan 1 kali 3 kali 3 9. Yang kedua positif lagi, 2 kali 4 kali 1 8. Yang ketiga positif lagi, 3 kali 1 kali 4 12. Gantian dari kiri bawah ke kanan atas, ini tandanya adalah negatif. Kiri bawah ke kanan atas tandanya adalah negatif, kiri bawah ke kanan atas tandanya adalah negatif. Yang pertama negatif, 1 kali 3 kali 3 9. Yang kedua masih negatif, 4 kali 4 kali 1 16. Yang terakhir tetap negatif, 3 kali 1 kali 2 6. Kayaknya 9 bisa disederhanakan. Hasil penjumlahan ini adalah 20, sementara yang di belakang min 22, sehingga determinan dari matriks C adalah min 2. Nah, oke. Sekarang kita perkenalkan cara yang kedua. Kita kopas ya matriks C 1 2 3 1 3 4 1 4 3 yang punya determinan min 2 ya. Oke, ini matriknya sama 1 2 3 1 3 4 1 4 3, dan dari hasil sebelumnya determinan dari matriks C adalah min 2. Oke. Cara yang kedua itu adalah kombinasi cara minor kofaktor. Minor kofaktor. Rumusannya adalah begini. Kofaktor itu lambangnya alfa. Alfa IJ itu min 1, maaf ya. Ini harusnya min 1 ini.
min 1 dipangkatkan I yang ditambah J dikalikan MIJ. Oke. Ini rumusan yang kita pakai untuk mencari determinan menggunakan cara yang kedua, di mana I itu melambangkan baris ke I, kemudian J melambangkan baris ke J, kemudian MIJ itu adalah minor ke IJ, yang artinya bisa diartikan juga sebagai determinan C, matriks C maksudnya ya, dengan menghilangkan baris ke I, kolom ke J. Nanti kita kerjakan sama-sama apa artinya minor tersebut. Nah, yang pertama kita lihat notasi min 1 pangkat I plus J. Ya, kita tulis di sini ya, min 1 pangkat I plus J. Nah, itu polanya seperti apa? Kalau kita terapkan pola tersebut, min 1 pangkat I plus J pada elemen matriks berodo 3 kali 3, maka polanya adalah plus min plus min plus min plus min plus. Oke, kita akan cermati kenapa kok dia minus, karena ini hasil dari min 1 yang dipangkatkan I plus J. Ini kan kita ketahui baris kedua kolom ketiga ya, jadi baris kedua kolom ketiga, berarti I nya 2, J nya 3. Jadi kita jumlahkan pangkatkan 2 yang ditambah 3, berarti min 1 dipangkatkan 5, hasilnya min 1. Oleh karena itu dia minus. Kenapa kok ini plus? Karena ini adalah elemen pada baris ketiga kolom pertama ya, baris ketiga kolom pertama, sehingga kalau min 1 dipangkatkan baris ketiga kolom pertama kita jumlahkan 3 tambah 1, 3 tambah 1, 4, min 1 pangkat 4 adalah 1, maka dia positif. Nah, ini polanya ya, plus min plus, min plus min, plus min plus. Oke. Bagaimana determinan matriks C apabila kita gunakan pakai cara kofaktor? Yang pertama kita pilih baris sembarang pada matriks C. Oke, kita pilih baris pertama dulu, 1, 2, 3 ya. Pilih baris 1. Nah, pilih baris 1 ini sebagai acuan ya, atau patokan ya. Pada elemen pertama pada baris 1 adalah 1. Nah, 1 ini bersesuaian dengan tanda positif. Kita tulis di sini positif ya. Kemudian dikalikan sesuai dengan rumusannya itu ya, minor IJ, yaitu minor 1, 1. Artinya baris 1 kolom 1 ditutup, maka yang terlihat 3, 4, 4, 3. Kita tulis 3, 4, 4, 3. Oke. Lanjut, elemen kedua pada baris 1 adalah 2. Tanda dari baris 1 kolom 2 adalah negatif. Kemudian kita cari minornya. Minornya adalah baris 1 kolom 2 kita tutup, maka yang terlihat 1, 4, 1, 3. 1, 4, 1, 3. Elemen terakhir adalah 3. Tanda yang bersesuaian adalah positif, sementara minor kita adalah baris 1 kolom 3 ditutup, baris 1 kolom 3 ditutup, 1, 3, 1, 4. 1, 3, 1, 4. Oke, kita kerjakan, kita hitung ya. 1 dikalikan, kita kalikan silang, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, dikurangi 2. 1 kali 3 3, 1 kali 4 4, dikurangi ya, kemudian ditambah 3, kalikan silang, 1 kali 4 4, dikurangi 1 kali 3 3, sehingga akan menghasilkan berapa ini? 1 kali min 7 dikurangi 2 kali min 1 yang ditambah 3 kali 1, sehingga menghasilkan min 7 ditambah 2 ditambah 3, yaitu min 2. Oke. Cara minor kofaktor menghasilkan 2, cara sarus juga menghasilkan min 2. Sama.
Sekarang kalau kita milihnya bukan di baris yang pertama, Pak. Ini pilih baris pertama maksudnya ya. Pilih baris pertama. Sekarang kalau kita pilihnya pilih baris kedua. Boleh. Pilih baris kedua. Baris kedua pada matriks C terdiri dari 1, 3, 4. Kita kurungi aja ya. Baris kedua, kita disuruh mencari determinan matriks C berapa. Elemen pada baris kedua yang pertama adalah 1. 1 ini berkaitan dengan tandanya berapa ini? Nah, ini tandanya negatif ini ya, tandanya negatif. Dikalikan dengan minor. Minor baris kedua kolom 1. Kalau ini kita tutup, maka yang terlihat adalah 2, 3, 4, 3. 2, 3, 4, 3. Sementara elemen kedua pada baris kedua adalah 3. Tandanya adalah 3 ya ini. Tandanya adalah plus. Oke. Kemudian minor dari baris 2 kolom 2. Baris 2 kolom 2 ditutup, baris 2 kolom 2 ditutup. Yang terlihat 1, 3, 1, 3. Dan elemen terakhir pada baris kedua adalah 4. Tanda dari itu adalah negatif ya. Kemudian minor baris 2 kolom 3. Baris 2 kolom 3 ditutup, maka terlihat 1, 2, 1, 4. 1, 2, 1, 4. Oke, kita hitung sama-sama. Dia min 1 yang dikalikan dengan kalikan silang 6 dikurangi kalikan silang 12 plus 3. Kalikan determinan ini adalah 3 kurangi 3. Kemudian dikurangi 4 kalikan silang 4 kurangi 2. Oke. Menghasilkan berapa dia? Min 1 kalikan min 6 yang ditambah 3 kali 0 dikurangi 4 kali 2. Jadi akan menghasilkan 6 ditambah 0 dikurangi 8, yaitu min 2. Dan dia sama ya, pemilihan baris kedua maupun baris 1 sama menghasilkan determinan min 2, dan dia sama dengan cara Sarus. Oke. Terus berikutnya terkait determinan lagi adalah apabila determinan menghasilkan 0 ya, maka bisa dikatakan matriks tersebut adalah matriks singular ya. Dan ini kalau kita hubungkan dengan inverse, maka matriks tersebut tidak punya inverse. Kebalikan determinan 0 berarti ya determinannya tidak 0 ya, selain 0. Tidak 0 atau selain 0, maka matriksnya bukan singular ya, atau biasa dikenal sebagai matriks non singular. Kalau dikaitkan dengan inverse, maka matriks tersebut pasti punya inverse. Oke. Terus berikutnya yang biasanya sering keluar dalam soal terkait determinan adalah jika dua matriks A dan B persegi dan berordo sama, maka berlaku determinan dari hasil perkalian matriks tersebut akan sama dengan perkalian determinan masing-masing matriks tersebut ya. Jadi determinan dari hasil perkalian matriks akan sama dengan perkalian masing-masing determinannya. Oke. Sekarang kita panggil kembali matriks B 2 kali 2, matriks D juga 2 kali 2, sama-sama matriks persegi dan berordo sama. Ya, kalau kita cari determinan dari matriks B, tentu saja akan mendapatkan kalikan silang 3 dikurangi kalikan silang
2 menghasilkan 1. Sementara kalau matriks D kita cari determinannya, kalikan silang 2 dikurangi kalikan silang 5 yaitu min 3. Sementara kita cari perkalian matriks B kali D yaitu matriks B 3 min 2 min 1 1 yang dikalikan dengan matriks D min 1 1 5 min 2. Oke, tentu saja perkalian dua matriks ini akan menghasilkan sebuah matriks persegi berordo 2 kali 2 ya. Baris pertama kolom pertama, ini baris pertama kolom pertama kalau kita kalikan akan menghasilkan 3 kali min 1 ditambah min 5 kali min 2 kali 5 min 13. Baris pertama kolom kedua, baris pertama ini kolom kedua ini kalau kita kalikan akan menghasilkan 3 kali 1 ditambah min 2 kali min 2 7. Baris kedua kolom pertama, ini baris kedua, ini kolom pertama, kalau kita kalikan min 1 kali min 1 ditambah 1 kali 5 6. Baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom kedua, kalau kita kalikan min 1 kali 1 ditambah 1 kali min 2 min 3. Nah, sehingga kalau kita cari determinan dari matriks perkalian BD tersebut akan mendapatkan kalikan silang 39 yang dikurangi kalikan silang 42 yaitu min 3. Nah, apakah berlaku rumus ini? Coba kita cek ya. Apakah berlaku determinan dari matriks AB sama dengan perkalian masing-masing determinannya? Coba kita cek. Determinan matriks, determinan matriks BD ya maksudnya ini ya. Ini BD. Jadi BD ini adalah min 3 di sini. Kemudian matriks A yang ini yang pertama yaitu 1, kemudian yang ini adalah min 3. Oke, ternyata betul ya. Jadi determinan dari hasil perkaliannya itu akan sama dengan ini kalikan. Oke, semoga bermanfaat dan apabila kalian suka silakan subscribe channel YouTube saya dan ikuti Instagramnya. Terima kasih.